Semakin dilarang, semakin menantang. Begitu kira-kira sejumlah anak muda melihat Marxisme. Paham yang sudah berusia ratusan tahun itu ternyata dianggap tetap relevan hingga saat ini. Para anak muda yang biasa disebut sebagai generasi Z atau Gen Z justru tidak lagi memandang Marxisme sebagai hal yang tabu. Bersama saya Nesi, mari kita telusuri mengapa Gen Z menikmati Marxisme. Sebelum mendengar cerita mereka yang doyan mengonsumsi yang marxis-marxis, anjay! Saya coba bedah dikit nih tentang jejak Marxisme pertama kali di Indonesia. Sejarawan sekaligus dosen sosiologi Universitas Indonesia, Andi Ahdian menjelaskan, Marxisme masuk ke Indonesia pada peralihan abad 19 hingga 20. Tokoh pertama yang mempopulerkan istilah Marxisme kala itu adalah Hank Sniflit. Ada yang tahu doi siapa? Dia adalah pendiri ISDP, Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yap, PKI. Pengaruh ISDP di masa sebelum Indonesia begitu kuat karena punya keterkaitan dengan Sarekat Islam, organisasi yang didirikan oleh guru bangsa, Hos Cokro Aminoto. Sementara itu, penulis yang juga merupakan aktivis Suhokji dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920 menuliskan nama PKI muncul sebagai intrik untuk mengindonesiakan gerakan Marxisme kala itu. Kita lompat dikit ke tahun 60-an, era ini menjadi masa kejayaan PKI. Kedekatannya dengan Bung Karno dan dukungan massa yang besar membuat partai ini finish di 5 besar pada pemilu 1955. Tapi semuanya berubah ketika negara api menyerang. Maksudnya ketika peristiwa gerakan 30 September 1965 pecah. PKI dan antek-anteknya pada saat itu dituduh menjadi dalam pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira di Lubang Buaya. Setelahnya, para kader PKI dan simpatisannya diburu dan dibunuh hingga dihabisi ke akar-akarnya. Pemerintah Orde Baru pun resmi membuat larangan menyebarkan paham komunisme dan Marxisme. Selain itu, PKI juga dicap sebagai organisasi terlarang. Rezim demi rezim pun berganti, cap buruk pada Marxisme dan komunisme tak lantas hilang. Pada tahun 2022, lewat aturan KUHP baru, pemerintah kembali menguatkan narasi anti-Marxisme dan komunisme. Pasal 188 dalam KUHP menerangkan, seseorang yang menyebarkan ajaran Marxisme bisa dipenjara paling lama 4 tahun. Nah, kita masuk ke sesi cerita. Udah ada yang ngantuk dikit belum nih dengerin kisah sejarah barusan? Rasa penasaran memang cenderung membawa kita mengulik sebuah hal baru yang belum kita kenal. Zaid Sultan Rahman contohnya. Dia bercerita pertama kali mendengar istilah Marxisme ketika masih duduk di bangku SMA. Waktu itu umurnya masih 17 tahun. Setelah lulus sekolah dan masuk jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, membuat Zaid semakin akrab dengan Marxisme. Baginya, Marxisme seolah way of think atau panduan berpikir. Marxisme juga buat Zaid bisa jadi alat analisis untuk membedah permasalahan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Meski ada larangan dari pemerintah menyebarkan pandangan Marxisme, Atan, begitu panggilan Zaid bercerita. Diskusi-diskusi tentang paham terlarang justru semakin menarik untuk disimak. Narasi menakut-nakuti tak cukup membuatnya goyah untuk mengulik dan mengetes ulang kebenaran tentang Marxisme. Caesar Sanabil Pasha justru banyak menemukan Marxisme dalam karya kebudayaan populer, seperti film dan series. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Angkatan 2021 itu menilai, Marxisme mengajarkan semua manusia berhak setara dalam hal apapun, terutama soal ekonomi dan sosial. Caesar bercerita, para anak muda banyak belajar Marxisme secara otodidak, tidak melalui forum-forum publik. Menurutnya, ada narasi yang sengaja dibangun bahwa Marxisme dan komunisme adalah sesuatu hal yang negatif. Well, sebesar apapun pelarangan terhadap Marxisme di Indonesia tidak melunturkan rasa penasaran generasi muda untuk mempelajarinya. Akses informasi dan kemajuan teknologi membuat para anak muda lebih mudah terpapar sekaligus mencari tahu nih tentang Marxisme itu sendiri. Dan mungkin aja Gen Z Indonesia hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh founding fathers mereka, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, yang sudah memahami nilai Marxisme ketika keduanya masih muda. Peneliti para sindiket, Kirdika Rizky Utama menilai, Marxisme akan semakin menjamur bila kondisi ekonomi, sosial, dan politik tanah air kian memburuk.
Dia juga memprediksi nilai ajaran Marxisme bisa jadi akan semakin digemari anak muda yang tumbuh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nanti. Sebab ada kekhawatiran pelarangan-pelarangan bakal menjadi tinggi. Contohnya seperti kebebasan berpendapat dan ide-ide berhaluan kiri. Firdika menyebut Gen Z bisa mengaplikasikan Marxisme lewat perlawanan-perlawanan yang lebih mutakhir, yakni berisik di media sosial. Masih ingat kan betapa kerasnya gaung peringatan darurat Agustus lalu? Peringatan darurat menjadi contoh gerakan-gerakan perlawanan yang juga dimotori oleh Gen Z. Sedangkan Marxisme bisa jadi panduan untuk melakukan perlawanan, seperti kata Atan. Dari sini kita belajar bahwa Marxisme tidak bisa mati meski dibunuh berkali-kali. Ia akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. So, negara semestinya stop melarang pikiran seseorang.